Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yamin Asoy. Ini jujur kita nggak sengaja ya. Gue justru nggak sengaja. Jadi lagi pas libur dan bukan San Mori juga ya. Kita lagi ada di daerah yang namanya daerah Taman Cimanggu di Bogor. Atau kalau buat teman-teman yang tahu tuh lokasinya adalah di belakang Jogja Cimanggu. Jadi Jogja Cimanggu ada di sebelah sana gitu ya. Ini perumahan Taman Cimanggu ya, ini perumahan Taman Cimanggu. Nah, gue lagi nganterin anak gue Indi ya, lagi nganterin Indi itu olahraga atau latihan bulu tangkis gitu di sini tuh namanya di tempatnya di SMK Nusa Widya Mandiri. Nah, kebetulan anak gue tuh bilang katanya ada tukang sate yang sering lewat ke sini gitu, sering lewat ke sini tukang satenya dan katanya enak. Nah, kita coba nih ngobrol-ngobrol dan ternyata pas banget tukang satenya datang, si abangnya datang. Halo, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa namanya? Pak Anung Sugandi. Pak Anung. Iya. Pak Anung Sugandi gitu. Oke, nih akang teh jualan sate ayam ya, Iya. Ayah. Jadi ini jualannya adalah sate ayam muter. Ini muternya di daerah sini Di aja. daerah sini aja, Taman Cimanggu. Cimanggu. Daerah Cimanggu ya? Cimanggu Permai ya, Cimanggu Permai ya. Iya. Selain kesini suka kemana lagi ya? Paling di kampung Gang Masjid. Oh, kalau rumah di mana? Di Gang Amil. Di Gang Amil tuh di Daerah Gang Amil belakang Permai 1. di daerah mana sih? Gue orang Bogor, gue Daerah juga gak ngerti. Cimanggu, Oh, Cimanggu. dekat daerah Cimanggu. Tapi muternya di sini juga. Iya. Udah keluarga, A? Udah punya cucu malah. Aduh, udah punya cucu. Masya Allah, udah punya cucu. Nah, ini kata anak gue nih, satenya tuh khas banget gitu rasanya gitu. Jadi cepat sate yang ya teman-teman suka sering lihat ya sate pikul gitu ya. Tapi ini katanya anak gue nih very recommended dan dia katanya kalau lagi latihan di sini tuh suka nungguin si AA ini. Pak, aduh kalau Pak apa siapa tadi? Pak Anang. Pak Anung Sugandi. Suganda atau Sugandi? Sugandi. Dari tahun berapa, A? Dari tahun 88, 87 lah. Mulai Dari tahun jualan. 88 87. Iya. Gitu ya. Di daerah sini aja. Hanya di daerah sini aja. Kalau apa namanya? Berarti udah hampir lebih dari 30 tahunan ya. Kurang lebih ya gitu. Jadi ini Masya Allah. Jadi kalau ini apa namanya? Berapa biasanya sehari? Sate? Ya kalau misalkan lagi rame sih habis ya gitu. Bawa 3 kilo ini. Bawa 3 kilo itu berapa tusuk sih ya? 3 kilo kurang lebih 280. Masya Allah 280 tusuk habis. Rezekinya. Nah terus sepi-sepinya? Ya sepi-sepinya paling ya paroknya kadang-kadang om gitu. Kadang-kadang pulang lagi kalau hujan mah. Besok ditaruh di freezer gitu. Pandemi ini ngaruh nggak? Agak lumayan sih, cuma nggak terlalu merosot. Nggak terlalu merosot, karena kayaknya Ani udah punya pelanggan ya. Iya. Nah, satunya dibakar kayak gini aja nih. Iya. Gitu. Nah, satu porsi tadi 10 berapa dengan Kalau lontong? 10 satenya 15.000, lontongnya 1.000-an. Lontongnya 1.000-an. Kalau ngambilnya satu porsi 20.000 sama lontong 5 gitu. Oh, oke, 20.000 dengan lontong 5. Iya. Jadi cuma bumbu sate ini aja coba. Iya. Bumbu kacang ya, Ayah? Iya, bumbu kacang aja. Jadi gue pesen emang nggak banyak gitu ya. Ini karena ini pas banget ini sebenarnya waktu ngemil gitu. Banyaknya jualan dari jam berapa? Keluar kadang-kadang jam 2 lah. Jam 2 minimalnya setengah 3 gitu. Kalau lagi rame jam 6 udah pulang. Kadang-kadang kalau lagi sepi sampai jam 9 masih muter gitu. Masya Allah. Terus anak berapa? Anak semuanya 4 om.
Anak 4. Ya, yang Terus? 3 udah keluarga, Yang yang tiga udah 1 keluarga. masih kecil. Yang 1 masih kerja kelas atau Kelas. sekolah? Baru kelas 1 SD, Om. Hah? Kelas Jauh 1 amat, SD. ah. Iya. Soalnya ibunya lain, Om. Oh. Ibunya lain. Iya. Ini istrinya 1 atau istrinya 2? Istri 2, yang anak 3 itu ibunya udah meninggal, Om. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Yang satu- Oh, yang bukan satu- istrinya 2 ya. Tapi maksudnya istrinya 1 udah meninggal, terus nikah lagi. Punya anak lagi 1. Punya anak sekarang. 1. Baru umur 7 tahun. Baru umur 7 tahun, Masya Allah. Baru sekolah SD. Yang 3 itu dari almarhum, 3-tiganya udah punya anak. Cucu berarti kalau saya. Laki-laki atau perempuan? Laki 2, perempuan 1. Masih tetap istiqomah jualan sate. Ya, Masya Allah. Dan ternyata termasuk makanan yang udah melegenda di daerah Taman Cimanggu, Bogor. Jadi dia tadi bilang sekitar 200-an tusuk ya, Ayah? Iya. Sekitar 200-an tusuk itu alhamdulillah insya Allah 200-250 tusuk itu habis dalam 1 hari. Masya Allah. Nah, bisa kebayang dong ya selegenda apa, dan dia jualan sudah dari tahun 88. Nah, si Ayah tadi mau sedikit cerita katanya. Jadi memang kan kita lagi nge-review banyak makanan legendaris ya. Dan kita jarang banget nemuin sate pikul yang kayak begini nih. Dan di Bogor nih masih lumayan ada lah ya. Banyak nggak atau ada teman-teman juga nggak Kang yang jualan juga sama? Kalau nggak salah, sekarang saya piara yang jualan itu 7 orang. Oh, Ikut saya tuh. Oh, yang ikut sama Akang tuh 7 orang. 7 Masya orang. Allah. Jadi Akang nih selain jualan pengusaha juga dong. Ya, gitulah. Mantap. Nah, ini kalau ayamnya ini ngambilnya dari mana nih ya? Itu beli, Om, per kilo. Oh, belinya di pasar per kilo. Oke. Tadi mau cerita, Kang. Kalau dulu tuh tahun 88-an itu harga sate itu berapa satunya? Harga sate itu 10-nya 325. 325 perak. Sampai 25 perak itu. 325 Masih perak. ayam itu 1 kilonya 2.500, Om. Ya, Sekarang udah 50.000. sekilo dari berapa tadi? Dari 2.500 ke 50.000. Sekarang udah 30 tahun berarti inflasinya wadaw ya, gila gitu, gila banget. Jadi si Akang ini juga udah ngajakin teman-temannya ya, kita doain terus Akang sukses ya terus. Dan kenapa nggak udah ada 7 orang kenapa tetap jualan, A? Soalnya kan kita sistemnya nggak persentase. Oh, sistemnya apa tuh? Sistemnya istilahnya setoran nyewain pikulan doang, per harinya 25.000, maka dikasih makan sama kita gitu 1 kali. Masya Allah, jadi lebih banyak sosialnya ya, Ayah? Iya. Oh gitu. Soalnya Oh. kalau misalkan barangnya dari kita nggak ke Uber, Om. Enggak. Jadi cuman nyewain pikulan Ya. aja lah istilahnya ya. Sementara Cuma. mereka harus bayar beli sendiri ininya. Nah, kita yang kasih modal. Misalkan Oh. kemampuannya berapa kilo gitu, pinjam sama kita, baru kita kasih modal gitu. Karena Masya setelah Allah. itu pulang kembaliin Terus udah gitu bumbunya bikin sama-sama atau enggak? sama-sama bareng-bareng, Om. Oh, bumbunya bareng-bareng. Iya. Udah 7 orang, Masya Allah, ini kita patut doa ini. Kalau gitu saya ini coba kita juga beli buat di rumah deh, buat di rumah. Saya nambah 20 lagi, A. Nambah 20 lagi ya untuk kita coba buat dibawa ke rumah juga ya. Oke, siap. Jadi ini kita mau coba nih. Kita coba ini sate legendaris di daerah Cimanggu. Kita doain juga karena Akangnya ini ternyata lebih banyak sisi sosialnya ya, ngebantuin teman-teman. Jadi sekarang udah ada 7 teman ya. 7 teman. Dari daerah mana aja tuh, Kang? Di daerah sini doang. Ada gitu ya. Ada yang ke Taman Cimanggu, ada yang ke Budi Agung gitu. Ada Masya juga Allah. yang langsung ke Bubulak, jalur Pasar Anyar. Jadi sebenarnya kalau saya hitung bukan untung lah itu, sebenarnya ngebantuin aja ya. Cuman kita istilahnya gimana ya? Tadi hitung-hitung kalau ngasih kita kan nggak bisa. Dari yang penting kita ada bisa yang nganggur jadi kerja lah gitu, punya kerjaan. Gitu. Masya Allah, Gitu ini aja, bener-bener gitu. bener-bener si Kalau Akang ini. misalkan kita untung mah gimana ya? Kalau misalkan sekarang sehari 25.000, kita kontrak aja per bulan berapa duit kalau ngitung untung. Dia kan nggak mikirin kontrakan, Betul. udah enak tinggal jualan, makan, tidur gitu-gitu aja. Betul.
Yang penting kita banyak persaudaraan gitu aja. Tinggalnya di mana tuh dia orang-orang itu? Bareng ngumpul sama saya. Oh bareng? Iya, Masya Allah. gitu. Nggak perlu bayar kontrakan juga? Enggak, yang lain. Cuman kita sendiri yang ngontrak. Oh, kontrakan berapa kamar tuh? Satu rumah, kontrakan kamarnya 3, ruang tamu, dapur gitu. Masya Allah. Nah, nanti siapa tahu nih gue ntar mau nyoba minta nanya nomor teleponnya, siapa tahu ntar kita bisa kunjungin ke rumahnya juga ya. Kita lihat ya. Terus udah gitu sama si Akangnya ini juga ngebantuin teman-temannya juga ya. Jadi betul-betul jiwa sosialnya tinggi banget. Masya Allah, kita doain juga buat Akang supaya tetap sukses ya. Dan terus menjadi barokah gitu. Dan hanya dari jualan ini aja udah punya cucu, keluarganya udah udah berkeluarga semua gitu. Dan sekarang bahkan udah punya anak lagi yang masih kecil, kelas 1 SD. Nanti kita siapa tahu kalau punya kesempatan kita akan ngunjungin Akang. Ya Kang ya? Ya, siap, kita pesen nih buat di rumahnya. Kita cobain dulu nih satenya. Nah, jujur ini memang dadakan banget ya, nggak direncanakan. Tapi pas gua sedikit tadi ngobrol, dia udah pas gua kan anak gua tuh seneng banget nih. Dia latihan di di SMK ini, di SMK di SMK Nusa Widya Mandiri ini ya, ada GOR di sini ya. Nah itu dia bilang katanya ada tukang sate enak Pak di situ. Kalau dia biasanya sering beli. Nah pas banget ketemu. Nah, dan alhamdulillah hujan pun udah turun. Dan si Pak Anung ini tadi kita dengar ceritanya tuh udah lebih sekitar 30-an atau 32 atau 33 tahunan jualan di hanya di daerah sini aja. Dan dia bisa laku 250. Kita cobain ya. 250 tusuk satenya. Satenya sebenarnya sederhana, tapi gue pernah nyobain sih. Dan jujur ya, ini tuh beda dibanding sate-sate pikul yang lain. Ya bisa ketahuan lah ya, dia dari laku 250 tusuk setiap hari. Kan? Jadi kalau lontongnya mungkin lontong sederhana ya, tapi yang beda tuh satenya. Satenya ini ya itu balik lagi, daging banget. Ini buat teman-teman daerah Cimanggu, gue yakin pasti banyak yang jadi langganan ya sama si Abang Anung Sugandi ini. Kita lihat ini. Nah tuh lihat tuh ya. Jadi dia emang jualan tuh 30 tahun di daerah sini aja. Dari yang salutnya, gue dengar ceritanya itu dia memang bantuin teman-temannya ya. Tadi dengar cerita lagi, dia itu bahkan hanya si teman-temannya itu dibikinin gitu ya, dibikinin pikulan ya, terus bahkan dimodalin. Dan dia dia bisa juga menampung mereka di tempat kontrakannya. Nanti kita mungkin insya Allah saya mau coba ya, gue mau nanya nomor teleponnya, siapa tahu nanti kita punya kesempatan datang ke tempatnya si Pak Anung. Lihat nih, kita pengen lihat soalnya dia masih ngontrak ternyata. Ini satenya nih, ini agak-agak agak-agak gosong gini, tapi ini enak. Biasanya kalau lo nyobain sate ya, sate pikulan itu lebih banyak lemak atau gajinya. Ini daging ini daging banget ini. Pantesan Indi tuh suka banget sama sate ini. Jadi gue juga tadi bungkus buat di rumah ya. Ya pokoknya mungkin ada satu cerita yang it's a good moral story gitu ya. Ada cerita yang menurut gue sangat menarik gitu, bahwa lu tuh dengan membantu orang lain, hidup lu tuh mungkin menjadi lebih berkah lah ya. Kita dengar ceritanya tadi, dia istiqomah loh, udah lebih dari 30 tahun jualan yang sama, dan dia bahkan ngebantuin orang lain dengan hanya bayar 25.000 dapat rumah juga, bisa nginep, bisa tidur, dapat makan. Masya Allah. Semoga Kang Anung semakin
Sukses jualannya, satenya pun nggak ngecewain, rasanya pun enak. Ini beda. Ini beda. Ini beda banget dari sate pikulan biasa. Jadi gue tadi makan lontongnya nggak terlalu banyak. Ya ini gue mesen 2 tadi 35.000. Maaf teman-teman kalau emang nggak proper, cuman ini pun tempatnya ada saung, jadi di depan tempat latihan itu ada saung, jadi gue nongkrong di sini. Jadi kalau agak-agak nggak proper, aku minta maaf ya. Yang pasti ini bukti adanya makanan atau jajanan legendaris lain di Bogor yang udah lebih dari 30 tahun dan mereka tetap survive sampai sekarang. Yang gua nggak kebayang dulu harga ayam itu cuman berapa tadi dia bilang 2.500 per kilo. Harga satu paket satenya 325 perak. Udah 30 tahun inflasinya. Innalillahi. Tapi ya sudahlah, kita cobain dulu sate enaknya ini. Lihat tuh guys. Lihat tuh. Gue sengaja dia suka ngabisin si lontongnya dulu. Cuma lontongnya memang agak-agak lembek ya, dan dia jual hanya 1.000, hanya 1.000-an juga nih. Ya. Cuman bumbu apa namanya? Bumbu kecap bumbu kacang itu enak banget. Ini udah sekitar jam 5 sore ya. Gue nggak tahu nih abis ini makan malam lagi apa enggak. Ini tuh si bumbu kacangnya tuh enak banget. Lo bener-bener nggak mau nyisain bumbu kacangnya. Lihat nih. Apapun makannya, minumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan makanan legendaris, sate legendaris, sate Kang Anung ya, yang selalu beroperasi atau dia selalu jualan di daerah Cimanggu atau di daerah perumahan Cimanggu. Buat kamu teman-teman semua yang ada di Bogor, kalau memang kamu mau ya, kamu nanti bisa datang di daerah SMK Nusa Widya Mandiri ini. Oke, nanti kita lihat Indi untuk nge-review si satenya ya. Asoy! Nah, sekarang ini baru beres latihan bulu tangkis. Tadi gue beliin sate Kang Anung. Jadi dia tuh udah jualan dari tahun apa nih, Made? Dari tahun 88 deh, dan 8788 udah 32 tahunan nih. Makanya tadi aku pas ngobrol, wah, udah jadi makanan legenda nih di Bogor. Gitu. Coba dan sate pikul tuh lebih enak. Dan ini sate pikulnya beda dari yang lain kan, yang ini bilang kan kalau di sini tuh enak banget kan, Dek? Waktu itu udah pernah nyoba dibawa pulang ke rumah, tapi pengen lagi. Lembut banget. Lontongnya juga lebih enak, nggak keras. Enakan ini daripada sate yang di gerobak gitu. Iya, enakan ini ya, dibanding sate yang di gerobak ya. Jadi jelas. Apa namanya, buat teman-teman yang di daerah Cimanggu nih bisa nyoba atau bisa nyari. Tapi ini udah 30 tahun pasti ini banyak apa namanya, Dek, yang udah jadi langganan gitu. Gimana, Dek? Enak banget ya, Dek? Asoy. Gimana rasanya, Dek? Asoy. Empuk-empuk banget. Abis itu lontongnya kayak ya bentar. Ininya tinggal langsung Ya, Adi mah suka ya yang agak-agak lembek ini. Jadi memang lontongnya ini agak berbeda, dia agak jadi nggak keras. Abis nggak itu keras. Apa ya? Lembut. Nah, lontongnya lembut.
Ya udah, Ade selamat menikmati. Kita berjalan menuju ke rumah sambil Indi menikmati apa namanya? Sate. Jadi memang ini kita bukan di hari Minggu ya, bukan di waktu San Mori, tapi karena kebetulan banget ketemu sama sate yang udah jualan lebih dari 30 tahun dan jadi makanan legendaris, makanya kita review. Tadi Bapak bungkus juga buat Mama sama buat Kakak. Jadi gini, Dek. Dia itu ternyata jualan udah puluhan tahun ya, Dek. Terus dia baik banget, Dek. Dia nolongin teman-temannya ya untuk di rumahnya gitu, untuk apa? Dia nolongin teman-temannya, ada 7 temannya dia, diajakin jualan sama dia, dibikinin pikulannya dan sediain tempat tinggal, Dek. Disediain tempat tinggal, Dek. Di kontrakannya dia. Jadi Papa nanti rencananya kalau mau kita nanti ke sana deh, ke rumahnya dia deh, ke kontrakannya dia. Udah punya anak 3, udah nikah dan istrinya meninggal. Ya terus udah gitu dia punya anak lagi sekarang baru kelas 1 SD. Nanti kita ke rumahnya, Dek. Kita ke rumah si Pak Anung. Tadi aku udah minta nomor teleponnya. Gimana rasanya, Dek? Asoy. Asoy. Bumbunya juga lebih enak. Cair gitu, nggak kental. Si sate apa bu, si bumbu kacangnya deh. Agak-agak cair. Gimana rasanya? Mantap. Asoy. Terus ke dia tuh masih ada arang-arangnya hitam-hitamnya gitu ya. Dia tuh justru yang bikin enak itu ya deh. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di channel Yowin Asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.